Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini dan pada malam ini kita mau belajar bareng. Saya di sini mau sharing mengenai beberapa keterampilan dan juga beberapa ilmu yang sudah saya dapatkan lagi setelah video yang terakhir kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai soft skill ataupun skill-skill atau biasa disebut dengan keterampilan yang tidak sebenarnya ini tuh nggak diajarkan di sekolah, tapi menurut saya di mana skill-skill ini itu sangat penting. Skill-skill ini itu nanti yang nantinya pasti akan dipakai teman-teman semuanya dalam kehidupan, yang sekiranya nanti pasti akan digunakan dalam teman-teman berkarir, dalam melanjutkan pendidikan, dalam berhubungan dengan orang lain. Pasti nantinya itu skill-skill ini akan dipergunakan seperti itu. Nah, jadi di video ini teman-teman saya mau sedikit sharing juga tentang pengalaman saya sebagai seorang siswa kelas 2 SMA, dan juga saya mau sedikit sharing mengenai pengalaman saya di organisasi, mengenai pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran, dan juga dalam mengasah skill saya dalam mungkin membuat konten, dalam sebagai aktivis sosial media seperti itu teman-teman. Nah oke, sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik dengan konten edukasi dan juga teman-teman yang tertarik tentang konten pengembangan diri, teman-teman yang tertarik dengan konten pendidikan, silahkan bisa menekan tombol subscribe yang ada di bawah yang warna merah, nanti kalau dipencet jadi warna abu-abu. Dan juga teman-teman jangan lupa aktifkan tombol lonceng, di mana nanti kalau setiap saya upload video teman-teman dapat informasi terkini dan juga dapat notifikasi lah intinya, sebagai tanda bahwasanya saya sudah upload video baru seperti itu. Nah, jadi di channel ini saya akan membahas beberapa konten dan juga saya akan sharing pengalaman saya terkait dunia pendidikan dan juga pengasahan skill pribadi yang sekiranya nantinya akan sangat dibutuhkan teman-teman dalam kehidupan seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan berbagi pengalaman saya terkait beberapa skill yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, akhir-akhir ini saya menemui bahwasannya di hidup saya menemui titik-titik di mana beberapa skill yang sebenarnya itu dibutuhkan tapi tidak diajarkan di sekolah teman-teman. Jadi kayak skill kita dalam bersosialisasi, skill kita dalam merespon sesuatu, dan juga skill kita dalam berpikir itu merupakan skill-skill yang sebenarnya teman-teman kalau teman-teman sendiri sadar bahwasanya skill-skill ini itu tidak diajarkan di sekolah. Nah, padahal dalam teman-teman melanjutkan pendidikan, dalam teman-teman berkarir ataupun dalam teman-teman berkehidupan di masyarakat, skill-skill ini itu adalah skill-skill yang sangat penting teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membantu teman semuanya. Silahkan duduk, siapkan minum terbaik, silahkan siapkan tempat yang nyaman, silahkan siapkan kertas ataupun apalah media, kalau mau nyatet silahkan. Yang intinya pada malam hari ini kita akan belajar mengenai skill-skill tersebut. Nah oke teman-teman, masuk yang pertama itu adalah skill komunikasi atau biasa disebut dengan communication skill. Nah, mungkin teman-teman dalam mengartikan arti komunikasi ini sendiri, mungkin teman-teman dalam pikiran, dalam otak ini hanya berpikir tentang berkomunikasi itu hanya dengan mulut, hanya dengan lisan. Nah, padahal teman-teman dalam communication skill ataupun skill dalam berkomunikasi, kita ini harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek mungkin sikap kita dalam tindakan yang kita berbuat, dan juga apalagi perkataan kita. Komunikasi skill itu sangat penting. Nah, dan juga teman-teman pastinya kan teman-teman kan dalam berkehidupan ini nggak hidup sendiri. Teman-teman kan adalah manusia, yang dimana manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita perlu ada namanya communication skill. Nah, dalam skill komunikasi ini teman-teman dapat memiliki hubungan interpersonal yang kuat. Teman-teman dapat menyampaikan apa yang teman-teman maksud itu dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kita seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin kebanyakan ya realita teman-teman itu dalam berkomunikasi, dalam meningkatkan skill komunikasi itu mungkin gini, permasalahannya adalah mungkin yang teman-teman sampaikan, mungkin maksud dari teman-teman yang sebenarnya ingin ucapkan itu tidak bisa diterima langsung, atau bisa dibilang kayak salah tangkap oleh lawan bicara kita. Nah, padahal komunikasi ini tuh sangat penting, karena dimana kita memaksudkan sesuatu, dimana kita ingin menyampaikan sesuatu, atau dimana kita ingin menyampaikan suatu hal yang benar-benar penting, namun ternyata lawan bicara kita itu nggak bisa memahami apa yang kita maksud seperti itu. Nah, pentingnya di sini skill komunikasi itu bagaimana cara kita, bagaimana kepintaran kita dalam mengkomunikasikan antara yang kita maksud dan juga
yang orang lain tangkap seperti itu. Nah, lalu teman-teman, bagaimana cara kita dalam meningkatkan skill komunikasi? Sekarang kita akan bahas mengenai tips dan juga beberapa hal yang sekiranya dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan skill komunikasi. Nah, jadi teman-teman di sini kan kita akan mengatakan sesuatu. Nah, sebelum mengatakan itu teman-teman harus bisa nih. Teman-teman harus terbiasa untuk mendengar. Teman-teman harus terbiasa untuk mendengarkan perkataan orang lain. Teman-teman juga harus memperhatikan bahasa tubuh teman-teman. Mungkin sikap ataupun ekspresi wajah seperti itu menurut saya harus seperti gerakan tangan, ekspresi wajah. Nah, hal-hal kecil tersebut yang menurut saya itu harus sangat diperhatikan. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau kita hanya memperhatikan mulut kita, hanya memperhatikan perkataan kita tanpa melibatkan ekspresi wajah dan juga gerakan tangan ataupun gestur, mungkin menurut saya kurang bisa efektif, karena komunikasi itu harus, yang kita maksud itu harus tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kita. Nah, hal itu dapat dibantu dengan teman-teman rajin untuk mendengar perkataan orang lain, rajin untuk menyimak sesuatu dan juga merenungkannya. Dan juga teman-teman juga harus memperhatikan antara ekspresi wajah saat berbicara dan juga gestur tangan teman-teman dalam menyampaikan sesuatu seperti itu. Nah, oke, masuk ke skill yang kedua, yaitu adalah critical thinking, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan berpikir secara kritis. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan istilah namanya berpikir kritis, karena ini seringkali disebutkan juga di kelas ataupun di sekolah-sekolah, bahwasanya kalau kita berpikir itu harus secara kritis. Teman-teman kalau berpikir itu jangan hanya dengan menerima suatu informasi langsung ditelan mentah-mentah seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah diajarkan bagaimana caranya tentang berpikir kritis, bagaimana kemudian teman-teman mengambil suatu langkah dalam melaksanakan suatu keputusan seperti itu. Berpikir kritis ini sendiri dikatakan sangat penting karena dengan kita berpikir secara kritis, teman-teman bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan juga dengan berpikir kritis, kita jadi tahu nih, apa kelemahan dari hal tersebut. Dengan kita berpikir kritis, kita jadi tahu plus minus dari sesuatu, ataupun kita jadi tahu plus minus apa yang telah kita putuskan selama ini, seperti itu. Nah, dan juga teman-teman dalam berpikir kritis ini sendiri, teman-teman harus melibatkan hal-hal seperti analisa, teman-teman harus melibatkan hal-hal seperti evaluasi, penjelasan, dan juga bagaimana kemudian kita menginterpretasikan sesuatu yang telah kita ambil seperti itu. Nah, lalu teman-teman, bagaimana sih kemudian kita dapat melatih otak kita untuk berpikir secara kritis? Nah, teman-teman, dalam melatih otak kita agar dapat berpikir secara kritis, itu yang pertama bisa dilakukan dengan banyak bertanya-tanya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ataupun kalimat di mana malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu merupakan suatu statement yang benar, karena dengan kita banyak bertanya, dengan kita menambah rasa ingin tahu terhadap sesuatu, itu dapat melatih kemampuan dalam berpikir di dalam otak kita. Itu juga dapat melatih kita untuk berpikir secara kritis. Nah, selain itu juga teman-teman harus bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Teman-teman harus bisa mengumpulkan informasi secara mendalam dan juga menganalisa nih tentang informasi tersebut, kiranya ini tuh ada yang janggal ataupun ada sesuatu yang masih ragu atau enggak, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya jelaskan lebih lanjut tentang kognitif berpikir seperti ini mungkin akan panjang ya. Jadi tips dari saya, mungkin teman-teman mulai perbanyak baca buku, teman-teman mulai baca intinya hal-hal yang sekiranya dapat melatih otak, itu dapat melatih kemampuan kita dalam berpikir secara kritis, dan juga teman-teman perbanyak masukan lah, perbanyak informasi yang masuk, dan juga kurangi ataupun sedikitkan porsi berbicara kita seperti itu. Nah, oke teman-teman, masuk ke materi yang ketiga, yaitu emotional intelligence. Nah, teman-teman, jadi emotional intelligence itu apa? Emotional intelligence atau disingkat sebagai, bisa dikatakan sebagai kecerdasan emosional. Sebelum kita bahas, kita harus tahu nih, kenapa kecerdasan emosional itu sangat penting. Karena jadi gini teman-teman, kecerdasan emosional, bahwasanya kita hidup itu kan hidup dalam bermasyarakat. Kita itu hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, pada hidup bermasyarakat, dalam hidup kita itu kan pasti nggak lepas dengan namanya emosi. Nah, jadi di kecerdasan emosional itu mengatur bagaimana kita dalam mengendalikan emosi dengan baik, mengendalikan emosi dalam diri sendiri, ataupun bagaimana cara mengendalikan emosi orang lain agar sekiranya tidak membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dengan kita, seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar tentang kecerdasan emosional? Karena gini,
kecerdasan emosional itu merupakan hal dasar dan juga hal yang harus teman-teman punya dalam meniti karir teman-teman, dalam mencapai kebahagiaan pribadi, dan juga teman-teman jika teman-teman ingin memiliki suatu hubungan yang erat, itu teman-teman harus bisa menguasai tentang skill kecerdasan emosional ini, seperti itu. Nah, lalu pasti pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan emotional intelligence kita? Bagaimana caranya untuk mengembangkan kecerdasan emosional kita? Nah, jadi gini, kecerdasan emosional itu sebenarnya bisa dilatih dengan alami, yaitu dengan teman-teman perbanyaklah bersosialisasi dengan orang lain. Sebenarnya dengan cara tersebut teman-teman dapat meningkatkan secara alami mengenai kecerdasan emosional teman-teman. Nah, namun jika teman-teman target ataupun teman-teman ingin menguasai skill ini dengan baik, teman-teman harus juga dengan melakukan refleksi diri. Teman-teman harus melibatkan rutinitas yang sekiranya melibatkan banyak emosi teman-teman. Jadi kayak tadi nih, misalnya teman-teman perbanyak hubungan bersosialisasi dengan orang lain, teman-teman merefleksikan diri kalian secara berkala dan juga teratur, teman-teman mengatur emosi agar mungkin cara gampangnya ya, ketika teman-teman mendapatkan sesuatu yang teman-teman tidak inginkan, teman-teman harus bisa menerima dan juga dapat menyesuaikan hal tersebut. Teman-teman harus bisa menerima apa adanya, teman-teman nggak kebanyakan ada rasa mengeluh ataupun rasa banyak insecure seperti itu. Nah, dari kesekian banyak skill-skill yang ada di dunia ini, menurut saya kecerdasan emosional ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari, menyangkut bagaimana kita kemudian dalam berhubungan ataupun bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dari sekian skill yang telah saya paparkan, dari ketiga hal barusan, antara berpikir kritis, antara communication skill, dan juga antara dengan kemudian kecerdasan emosional, tiga hal ini menurut saya merupakan suatu pilar utama dalam suatu pribadi teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwasanya setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, namun teman-teman, dari tiga hal tersebut merupakan yang menurut saya itu dalam setiap orang ini tuh adalah suatu skill yang harus benar-benar dimiliki. Setidaknya teman-teman harus bisa mengenal antara tiga skill tersebut, dan menurut saya nantinya tiga skill ini itu adalah skill utama yang akan dipakai ketika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ataupun teman-teman ingin mengejar karir dan juga teman-teman dalam berkehidupan bermasyarakat. Pasti tiga hal utama inilah yang akan dipakai ke depannya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sebelum saya tutup dan juga saya di sini mau menyampaikan bahwasanya investasi merupakan hal yang sangat penting di kehidupan kita. Tapi teman-teman, menurut saya investasi yang terbaik itu bukan mengenai kemudian tentang saham, tentang kripto ataupun seperti itu. Tapi bagi seorang pelajar ataupun pemuda yang masih sekiranya di umur 20 tahun ke bawah, menurut saya investasi yang paling baik itu adalah investasi di mana kita dapat memperoleh ilmu, di mana kita dapat menginvestasikan otak kita, dan juga intinya adalah mungkin sering disebut orang-orang sebagai investasi leher ke atas, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekian materi yang hari ini dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga materi narasi yang telah saya berikan pada malam ini dapat berguna bagi teman-teman kedepannya dalam meraih kesuksesan dan juga dapat membantu teman-teman dalam dunia pendidikan, seperti itu. Oke, di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang di atas dan juga tidak ada yang lebih pintar ataupun lebih bodoh. Di sini itu kita sama-sama belajar mengenai sharing dan juga skill dalam pengembangan diri kita, saya dan juga teman-teman semuanya. Oke, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.